Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Kurnia. Dan di video kali ini kita mau nge-review buku. Buku apa yang akan kita review? Sebelum itu, sekedar informasi, di video perdanaku aku udah nge-review buku yang berjudul Perempuan Perspektif Tasawuf yang ditulis oleh Muhammad Nur Jabir. Nah, di buku yang aku review kemarin itu aku sudah menyebutkan beberapa tokoh figur sufi perempuan, diantaranya adalah Rabi'a al-Adawiyah. Dan pada hari ini kita mau nge-review buku yang fokus membahas tentang sosok Rabi'a al-Adawiyah dan ajaran cinta ilahinya. Buku apakah itu? Buku ini, Mahabbat Cinta Rabi'a al-Adawiyah. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Asfari MS dan Otto Sukatno CR. Kedua penulis ini, kalau teman-teman tahu, beliau adalah alumni dari Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan buku ini diterbitkan oleh Pustaka Prometheia pada tahun 2017. Sampulnya seperti ini. Oke, sebelum kita nge-review atau ngulas isi bukunya, kita mau review covernya dulu. Menurut aku, kalau aku pribadi, aku suka covernya. Meskipun mungkin untuk gambar sosok perempuannya itu sedikit absurd, tapi aku suka. Dan ini cukup estetik. Oke. Dan di sini juga ada sepenggalan syair dari Rabi'a al-Adawiyah itu sendiri. Bacanya, Tuhanku tenggelamkan aku dalam lautan cintamu. Ini mungkin yang menjadi salah satu alasan akhirnya saya pribadi tertarik untuk membaca buku ini selain dari membaca blurb buku ini. Dan di blurb buku ini tuh tulisannya seperti ini. Syair-syair cinta Rabi'a al-Adawiyah adalah tonggak agung perkembangan sufisme. Menandai era baru tradisi spiritual Islam, mempengaruhi hampir semua tokoh sufi generasi kemudian, mencapai ketenaran bahkan ke dunia barat, dan menjadi topik bahasan yang tetap mengundang peminat. Mendekatkan diri pada Tuhan bukan lagi tindakan mencari surga maupun menghindarkan neraka, tapi karena cinta. Kebesaran dan keagungan Tuhan pun bukan lagi kekuatan yang menakutkan, tapi keindahan abadi. Puncak kemuliaan dan kenikmatan bagi batin manusia tidak lain adalah menjangkau dan mengalami keindahan cinta ilahi. Keren sih menurutku, blurb buku ini sangat membuat aku penasaran, sangat membuat aku tertarik untuk membaca isi dari buku ini. Oke, berbicara tentang Rabi'a al-Adawiyah, siapa sih yang tidak mengenal sosok beliau? Atau mungkin teman-teman yang belum menggeluti dunia tasawuf ini bisa jadi belum mengenal beliau. Tapi untuk teman-teman yang sudah menggeluti atau belajar tentang ilmu tasawuf, tentang sufi, pasti sudah mengenal sosok beliau. Karena di setiap buku tasawuf yang terbit pasti menyebut namanya dan juga kisah-kisah rohania kehidupannya. Dan di buku ini, di buku Mahabbat Cinta Rabi'a al-Adawiyah ini, fokus untuk menjelaskan tentang Rabi'a al-Adawiyah dan pokok-pokok ajaran cinta ilahinya. Nah, seperti apa ulasannya? Sebelum itu, aku mau kasih tahu bahwa buku ini ada 190 halaman dan menurutku buku ini cukup enak dibaca, sangat enak malah dibaca. Karena kenapa? Karena buku ini tulisannya mengalir, gurih, sangat mudah dipahami. Dan ketika membaca buku ini, aku pribadi merasa bahwa aku seolah-olah memerankan tokoh Rabi'a al-Adawiyah, karena di perjalanannya, kisah-kisah perjalanannya itu sangat menyentuh dan aku langsung memposisikan diriku di tokoh tersebut meskipun itu sebenarnya bukan aku. Dan juga dialog-dialog yang ada di buku ini sangat rasional. Dan sebelum masuk lebih jauh tentang ajaran-ajaran cinta ilahi Rabi'a al-Adawiyah, sebaiknya kita perkenalan dulu dengan sosok figur sufi ini. Jadi namanya adalah Rabi'a al-Adawiyah.
beliau lahir dari keluarga yang miskin, namun orang tuanya sangat tinggi ketakwaannya kepada Tuhan. Sosok Rabi al-Adawiyah ini sejak dari kecil memang sudah menunjukkan tanda-tandanya yang berbeda dengan anak seusianya. Beliau dengan kata-kata bijaksananya, dengan kelembutan hatinya, sudah menggambarkan sosok sufi dalam dirinya. Dan ketika ayahnya kemudian meninggal, beliau menjadi yatim piatu dan akhirnya bersama dengan ketiga kakak perempuannya dia mencari nafkah, menyambung kehidupannya dengan perahu. Dengan menggunakan perahu ia mencari nafkah. Perahu itu adalah satu-satunya peninggalan dari almarhum ayahnya. Kemudian di kota Basra waktu itu terjadi kekeringan dan kelaparan. Dan banyak orang yang meninggal karena kelaparan, termasuk dari saudara Rabi al-Adawiyah ini. Ketiga saudaranya akhirnya meninggal dan akhirnya Rabi al-Adawiyah menjadi sebatang kara. Basra itu mengalami tindakan kejahatan dan perbudakan yang sangat luar biasa sehingga Rabi al-Adawiyah ini harus menjadi budak, diperbudak oleh seorang tuannya yang sangat kasar dan juga terbilang jahat. Tapi saat Rabi al-Adawiyah kemudian bekerja dengan tuannya ini, dan ketika dia sering melakukan sholat tengah malam, dan pada saat tuannya ini terjaga dan menyaksikan sosok Rabi al-Adawiyah ini berdoa kepada Tuhan, memasrahkan dirinya, akhirnya terketuklah hati si tuan ini dan kemudian membebaskan Rabi al-Adawiyah. Setelah Rabia bebas, setelah ia merdeka, kemudian ia menyambung hidupnya untuk makan. Ia melakukan hobinya atau apa yang ia senangi, yaitu bernyanyi dan bermain seruling. Namun lambat laun ia merasa bahwa apa yang ia lakukan ini, ia takut. Apa yang ia lakukan akhirnya menjauhkan dia dari Tuhan, atau ia sampai lupa dengan Tuhan. Makanya akhirnya dia melakukan bermain seruling ini dan bernyanyi lagu-lagu puji-pujian itu, lagu-lagu religi itu di majelis taklim sembari menuntut ilmu agama. Namun itu tidak lama. Setelah itu beliau melakukan hijrah, beliau ke padang pasir, beliau hidup suhud sebagai pertapa, dan saat di sanalah beliau akhirnya mendapat godaan-godaan, mendapat ajakan-ajakan untuk menikah. Banyak yang datang untuk melamarnya. Mungkin di buku ini disebutkan ada beberapa sosok sufi laki-laki yang kemudian mengajak Rabia ini untuk menikah, seperti Abdul Wahid bin Said, Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, dan Hasan al-Basri, dan masih banyak lainnya. Namun dengan prinsip yang kuat, Rabi al-Adawiyah ini menolak untuk menikah dan membagi cintanya selain kepada Allah. Dia menjadi perawan seumur hidupnya. Dan menjelang kematiannya pun, sosok Rabia ini dengan kelembutan hatinya, dengan kebaikan hatinya, beliau tidak ingin di akhir hayatnya itu menyusahkan orang lain, sehingga di saat sakitnya, di saat menjelang sakaratul mautnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang soleh ini ingin menemani beliau, dan beliau tidak ingin ditemani sama siapapun. Buku ini juga dijelaskan bahwa sebelum perbincangan terkait dari Rabi al-Adawiyah ini yang merintis cinta ilahi, di kalangan para sufi itu juga sudah membahas tentang perjalanan menuju Tuhan yang dirintis oleh Hasan Basri, yakni asketisme dalam Islam, yaitu adanya rasa takut, khauf, dan pengharapan raja. Jadi dalam proses menuju Tuhan itu ada rasa khauf, kita takut masuk neraka, dan kita raja, kita ada pengharapan untuk masuk surga. Namun Rabi al-Adawiyah tidak sepakat dengan ajaran tersebut. Rabi al-Adawiyah akhirnya merintis sebuah ajaran mahabbah, cinta ilahi. Beliau mengatakan bahwa saat kita sudah sampai kepada tingkatan mencintai sang ilahi, kita tidak sudah tidak lagi ada perasaan takut untuk masuk neraka, dan kita tidak lagi berharap untuk masuk surga. Cukup dengan cinta Allah, cukup dengan cinta sang ilahi ini.
Dan di buku ini juga diuraikan faktor-faktor yang mengantarkan Rabia pada tingkat cinta ilahi, dasar ajaran cinta, hakikat cinta ilahi, sampai pada aku mau membacakan salah satu syair dari Rabia Al-Adawiyah yang menurutku ini sangat menyentuh sih, dan akhirnya membuka pikiranku bahwa sebenarnya ya sejauh ini kita beribadah, kita melakukan hal-hal yang dianjurkan itu karena kita ada pengharapan untuk masuk surga dan ada rasa takut kalau kita tidak melakukan itu kita bakal masuk neraka. Oke, bunyi syairnya seperti ini. Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi, jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Meleleh. Ini sangat menyentuhku sih, dan gimana sih kalau kita misalnya melihat tokoh inspiratif, kita akan ada rasa bahwa kita ingin seperti beliau. Dan ketika membaca buku ini, di awal-awal membaca buku ini, aku merasa aku ingin seperti sosok Rabia Al-Adawiyah, tapi rasanya mustahil sih untuk aku yang sangat awam, untuk aku yang masih memikirkan persoalan dunia. Oke, mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan ini tujuan aku mereview buku adalah agar apa yang aku baca bisa aku bagikan kepada orang lain, meskipun mungkin belum sampai tahap didiskusikan seperti itu, tapi semoga bisa segera didiskusikan. Makanya dari itu aku berharap, sangat berharap ada komentar yang membangun. Aku berharap teman-teman ada yang menyampaikan argumennya, pandangannya terkait dari sosok figur Sufi perempuan ini, ataupun mungkin tentang apapun itu yang perlu untuk didiskusikan. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga untuk teman-teman yang mau merekomendasikan bacaan ke aku untuk aku baca dan aku review selanjutnya, silahkan juga tulis di kolom komentar agar aku tambah semangat membuat videonya, mereview bukunya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.